Kan tadi kita udah bahas tentang motivasi, ekspektasi, dan masa-masa sulit. Nah, sekarang gue pengen tahu eh, dari perspektif lo sebagai student athlete, kenapa sih lo harus seimbangin kehidupan basket, kehidupan profesional lo dengan kehidupan pribadi lo? Contohnya kehidupan pribadi itu apa contohnya? Kayak kuliah gitu. Ya, kuliah bisa menempuh pendidikan dan juga menjaga hubungan orang tua, keluarga, temanan. Kenapa sih harus banget gitu Menjaga itu semua ya? ya? Mungkin boleh mulai dulu dari menjaga dengan pendidikan, terus ke hubungan keluarga dan teman. Oke. Untuk pendidikan, jujur aja, gue dulu di PPOP ya emang belajarnya kurang lah. Bisa dibilang seminggu itu masuk kelas ya 3 kali doang atau apa. Karena di PPP sesantai itu. Jadi kalau di PPP gimana ya? Kalau prestasi lu bagus, pasti nilai lu juga ikut bagus. Jadi kalau mau ngumpulin nilai itu biasanya pakai sertifikat dari kejuaraan gitu-gitu. Ya dulu waktu SMA mungkin gue belum terlalu memikirkan tentang akademis atau apa. Terus akhirnya udah mau lulus dan kayak gue udah mulai berpikir lah, kayak basket nih ada masanya lah, pasti kan ada masanya. Jadi kayak saat ini emang saatnya gue untuk memikirkan akademis juga. Terus akhirnya tadi ya gue tuh mau kuliah di beasiswa juga di BINUS, dan di situ ya basketnya pasti lebih bagus kan karena beasiswa. Tapi akhirnya gue mikir kayak mungkin akademis juga penting juga, jadi akhirnya gue ngambil UI. Dan kayak makin kesini gue makin mikir juga kayak pokoknya akademis tuh penting lah, walaupun gue nanti basketnya sampai jadi pemain pro atau apa, pasti kita ada masa retirednya kan. Nah kita di masa retired itu kita mau jadi apa gitu habis itu. Makanya di situ gue mikir kayak emang penting juga buat kuliah, dan pendidikan tuh penting banget. Mungkin dijelasin dulu ke penonton lo ambil jurusan apa dan lo kenapa ngambil jurusan itu deh di kuliah. Oke. Gue kebetulan ngambil jurusan kriminologi itu di FISIP UI. Gue ngambil itu sebenarnya simple sih, karena menurut gue tertarik aja untuk mempelajari lebih dalam tentang kriminologi. Menurut gue seru aja sih kuliahnya, kayak mungkin orang mikir kriminologi itu pasti detektif kan, kayak pasti mikirnya detektif atau apa. Tapi sebenarnya banyak sih yang prospek kerjanya kriminologi itu bisa jadi forensik di kepolisian, terus BIN atau apa, banyak sih. Jadi kayak gue tertarik aja sih mempelajari kejahatan gitu. Mantep. Nah, kalau dari sisi hubungan keluarga, kenapa sih harus diseimbangin? Menurut lo gimana? Keluarga dengan basket gitu, kenapa? Ya penting banget sih, karena jujur aja kalau nggak ada dukungan dari keluarga gue atau support dari orang tua atau kakak, ya mungkin ya gue nggak bisa kayak ngejar mimpi gue juga, karena mereka pengaruh itu lah buat gue. Kayak mungkin kalau nggak ada mereka ya basket gue atau apa gue nggak jalan gitu. Lo punya kakak? Punya satu cewek. Basket juga tuh? Enggak, dia akademik banget sih orangnya. Umur gue sama dia juga jauh sih, kayak 7 tahunan. Gue sama adik gue 10 sama 13 tahun. Oh iya? Jauh banget sih. Jauh. Lu punya adik berapa? 2. Oh 2. Cowok. Cewek. Berat tuh jadi anak pertama cowok nih. Nah, mungkin follow up question. Kan tadi udah jelasin kenapa ada flash yang malu kan jatuh. Kan santai. Kan tadi udah dijelasin kenapa penting. Nah, sekarang gue pengen tahu cara gue untuk seimbanginnya gimana sih di masa SMA dan masa kuliah. Seimbangin basket dengan semuanya itu. Pribadi. Mau both akademis dan keluarga. Terus mau yang mana? Oke. Buat nyeimbanginnya, mungkin kalau di akademik, gue dulu SMA nggak terlalu memikir akademik. Jadi gue di SMA lebih berfokus kepada basket terus kali ya, karena sekolah gue juga atlet.
Tapi pas udah mau masuk perkuliahan, pendaftaran kuliah, gue di situ udah mulai kelas 3 akhir lah. Gue di situ udah mulai ikut bimbel-bimbel gitu-gitu. Jadi ya lebih ngebagi waktu aja sih basket sama pelajarannya. Terus kalau mungkin untuk keluarga, ya sebisa mungkin kan gue mes ya dari Senin sampai Sabtu tuh mes terus. Ya. Lanjut aja. Siapa yang ngambil? Oh. Lanjut aja. Ya. Ya jadi gue kan dulu mes ya dari Senin sampai Sabtu kan. Yuk. Jadi sebisa mungkin ya gue pokoknya hari Minggu atau Sabtu sore pasti gue hangout sama keluarga gue atau apa. Ya sebisa mungkin ya spend time sama keluarga lah. Nggak sama temen-temen. Soalnya kan Senin sampai Sabtu tuh udah sama temen-temen semua kan. Jadi ya buat nyimbangin itu Sabtu atau Minggu pasti gue hangout sama keluarga gitu. Tadi kan lo bilang kayak Senin sampai Sabtu itu udah sama temen-temen. Udah sama temen Kalau terus. temen-temen yang bukan dari sekolah gimana? Kalau dari teman-teman sekolah tuh ya mungkin ada temen SMP atau temen klub. Nah itu mungkin ya spend time-nya lebih terbatas sih. Tapi gue tuh pasti Sabtu itu pasti ada latihan klub. Sabtu malam atau Sabtu sore. Ya di situ lah biasanya kita latihan bareng gitu-gitu. Atau biasanya kalau temen SMP atau apa hari Minggunya habis jalan sama keluarga atau apa paginya sebelum jalan sama keluarga ngajak ketemuan atau apa main ke rumah temen gitu sih paling. Oke. Buat ngejaga silaturahmi juga lah. Thank you coach. Ya, asik. Berat ya apa? Bapak. Oh iya minum dia. Santai. Minum juga. Jadi Ke distract lagi, lupa lagi. oh ya, lo berarti tuh SMA masih Victo juga? Masih Victo. Jadi ya dari SMP sih sampai sekarang juga masih Victoria. Oh, coachnya bukan dia? Bukan. Jadi Victoria itu sampai KU 18. Habis KU 18 tuh divisi. Gitulah pokoknya. Iya. Apa? Sambil makan. Oh ya, good. Silakan. Ya udah. Tadi kan yang cara bagi waktu pas SMA udah. Kalau sekarang buat beberapa bulan terakhir pas kuliah, gimana cara lo bagi waktunya? Bagi waktu sama basket mungkin buat saat ini buat semester 1 gue lebih ke fokus ke akademik sih untuk beradaptasi di lingkungan kampus. Soalnya ya kayak 3 tahun di PPOP mungkin kan gue basket terus. Jadi mungkin di semester 1 ini mungkin dengan lingkungan kampus apalagi UI mungkin rada kaget. Jadi gue di semester 1 ini lebih fokus ke akademik dulu. Jadi gue mungkin dulu latihan seminggu bisa 12 kali atau apa. Sekarang mungkin kayak seminggu paling latihan 3 kali. Itu pun fisip doang atau sama Victor lah 3 kali seminggu. Jadi nggak terlalu yang latihan banget gitu. Jadi bandingin nama SMA lebih intens pas SMA ya? Iya jauh banget. Kalau pas di FISIP kayak seminggu ada berapa kali match? Seminggu sekali sih paling. Kalau lagi ya ada event aja sih. Itu juga seminggu juga sekali. Kayak sekarang kita lagi ada pertandingan Olim UI. Itu kayak yang setiap fakultas itu ya? Iya setiap fakultas, tandingan antar fakultas. Kayak tiap minggu sih main. Nah, ini gue mungkin boleh nanya lagi, kan lo beasiswa ya? Beasiswa. Di UI. Oh enggak beasiswa. Oh enggak? Di UI itu nggak ada beasiswa. Di kampus negeri itu nggak ada. Oh. Kecuali swasta. Atau scholarship yang cuma ada di kampus swasta? Iya. Kayak BINUS gitu ya? BINUS, UPH gitu. Oh. Luar negeri nggak ada. Makanya waktu itu milih UI karena juga kalau di BINUS kan beasiswa, jadi ada tuntutan lah kalau beasiswa harus latihan, harus apa gitu-gitu. Soalnya digaji juga atau apa. Iya. Kalau di UI kan nggak beasiswa, jadi kita bebas. Jadi kayak ya udah semaunya kita lah. Nah, mungkin pertanyaan follow up lagi dari yang gue lihat aja di lingkungan gue atau mungkin gue udah pernah ngalamin. Menurut gue kalau misalkan ada atlet yang nggak bisa seimbangin kehidupan profesional sama kehidupan pribadi mereka, menurut lo apa yang bakal terjadi? Ya itu balik lagi dari diri mereka ya. Menurut gue pasti ya mereka harus mengorbankan salah satu dari itu. Ya mungkin kayak gue dulu SMA, ya gue nggak terlalu memikirkan akademik ya.
ya gue berarti harus fokus ke basketnya, harus banyak investasi, gue buktiin lah. Nah, ya, kalau mereka memang memilih akademik ya menurut gue pokoknya harus pilih salah satu sih, gitu sih. Harus mengorbankan lah. Jadi kalau misalkan basically tuh sampai kalau gue nggak bisa nyimbangin, gue pilih satu terus komit itu. Iya, komit itu. Biar hasilnya bisa dimaksimalkan. Kalau misalkan dia mirip dua-duanya nih, yang pertama itu nggak bakal balance dari kebanyakan, terus jadinya jatuhnya hancur. Itu yang kedua. Yang ketiga jadinya depresi sama dengan dua-duanya nggak dapat. Jadi A nggak dapat, B nggak dapat. Jadi bener-bener kayak hancur banget itu sama yang nomor 2 gitu sih. Nah, karena lo bantu jawab, gue nanya deh langsung. Nah, Lo kalau misalkan ada atlet ada atlet lo yang kayak gitu, lo bakal bantu mereka melalui masa itu dengan cara apa? kalau dengan cara gue nih, ada beberapa kayak Keisha kakaknya Kinan tuh. Jadi gue punya teman sangkatan gue itu, dia kedokteran Fakultas Indonesia, Universitas Indonesia. Fakultas kedokteran, main basketnya juga jago. Dia itu paralel nomor 1 di School Kebayoran. Di mana? Di School Kebayoran. Pinter juga. Pinter banget ya. Jadi kalau dia tuh satu tim sama gua di Mitra Guntur ini. Caranya tuh gimana? Yaudah bebasin dia belajar. Kalau dia mumet baru ke basket. Itu bakalan gila sih main basketnya. Jadi dia kan beatner. Ya. Dia jago juga. Jadi dia nggak usah latihan seminggu 3 kali 4 kali kayak kita. Jadi latihan seminggu sekali aja pas dia mumet. Jadi dia tuh bakal keluarin tuh semua skill. Jadi kayak balas dendamnya lah di basket itu bakalan gila gitu. Jadi kayak scarcity relief-nya gitu ya? Kalau dia ikut basket juga terus belajar juga, dia pasti pecah tuh otaknya, dia stres. Gue kalau mau nanya lagi, gue dulu di UI juga kampusnya atau? Enggak, sorry, gue di WNJ. Oh, jurusan apa? Pariwisata. Gue pas jadi, lo student atlet juga kan dulu? Dulu sempat SMA. Lo pernah nggak ada masa pas lo harus milih nih kayak gue harus prioritasin kayak salah satunya gitu? Kalau gue belajar jujur big no ya. Lebih ke nongkrong sih, itu yang harus dipertaruhkan. Jadi kayak anak-anak dengan lingkungan gue nih masih doyan nongkrong, terus kayak apa ya, dulu kalau di sekolah gue tuh birthday party. Jujur di sekolah lu banyak dong. Kalau di PPOP kan nggak ada kan birthday party. Nah itu sih yang anjir, gue ikut nggak ya birthday party, tapi besok gue latihan nih pagi. Gimana ya caranya gitu. Yang itu sih yang berat, di sisi-sisi itu yang berat. Oh, jadi kalau lo itu masalahnya bukan ke sekolah tapi lebih ke pertemanan gitu ya? Nongkrong ya jujur. Oke, ini gue mau tanya lagi untuk mempertegas kali ya, biar para penonton juga paham. Kalau lo dari tadi kan lo udah jelasin perspektif mahasiswa, ya nggak apa-apa. Sekarang gue pengen tahu, kalau sebagai pelatih, menurut lo apa pentingnya kehidupan yang seimbang bagi seorang atlet? Kehidupan yang seimbang. Maksudnya gimana nih contohnya kehidupan seimbang? Jadi kehidupan seimbang, atletnya bisa membagi waktu untuk latihan, Oke. belajar, dan bersosialisasi. Oke, balik lagi ke yang tadi. Apa nih purpose lo, tujuan lo? Kalau lo mau jadi atlet, oke. Ya lo latihannya bukan, maksudnya ini kan gue cuma pelatih fakultas ya. Lo latihan di kampus supaya lo dilirik. Tapi belajar lo, IP lo jangan sampai di bawah 3. Karena sekarang rata-rata, mohon maaf ya, apabila kayak misalkan Daud gini amit-amit cedera lagi yang nggak bakal bisa balik lagi, lo susah di pekerjaan kalau IP lo di bawah 3. Jadi lo harus bisa balance nih. Jadi kayak oke, gue belajar semaksimal mungkin, kayak bukan semaksimal sih, kayak secukupnya, tapi lo harus latihan gigih supaya lo masuk IBL. Lo harus punya plan. Apa nih? Kayak yang tadi gue bilang purpose. Jadi plan A, plan sampai plan Z. Jadi kalau plan A nggak berhasil, lo harus punya plan B, C, D, E sampai Z gitu. Kalau lo nggak punya plan, lo akan habis di tengah jalan. Jadi kalau misalkan lo nggak
Kayak contoh Daud nggak jadi pemain, gue harus apa nih, harus kerja di mana nih, lo harus punya B. Oh kalau gue nggak dapet di ini, gue harus punya C gitu. Lo sebagai coach punya kayak benchmark itu nggak, kayak tim? Apa sorry Lo sorry. Lo pernah nonton film Coach Carter gak? ya Nah kan itu Samuel L. Jackson-nya kayak naro timnya harus menjaga IPK minimal 2,3. ya Lo punya aturan gitu nggak, kayak IPK minimal berapa gitu? Kalau gue jujur, karena gue bukan pelatih UI-nya, ya gue nggak punya peraturan. Jadi kayak pelatih fakultas itu cuman kayak ada event, ya gue dipanggil. Kalau nggak ada event ya gue kayak nggak dipanggil gitu. Jadi nggak ada latihan kalau nggak ada event. Bedanya sama pelatih UI, kan dia kan latihannya rutin. Mungkin dia punya. Kalau gue cukup kayak rules yang tadi, lu datang nggak telat gitu. Kalau ya gue juga membebaskan kayak, oh ya bang, gue ada tugas, ya udah lu tugas. Lu harus, kecuali tugasnya 2 hari lagi, ya lu latihan dulu baru lu tugas gitu. Kalau misalkan tugasnya bener-bener malam ini atau besok, lo izinin? Iya, gue izinin. Berarti yang penting atlet lo memberi izin yang valid kan? Valid. Ya kalau Coba gue tambahin. Lu dulu deh. Kayak di kuliah tuh ada pertandingan namanya Liga Mahasiswa 5. 5 ini punya regulasi atau peraturan kalau ada atlet yang IPK-nya di bawah 3 atau 2,8, gue lupa, itu dia nggak boleh main di Liga Mahasiswa. Banyak kasusnya itu, misalnya pemain jago di BINUS atau apa yang IPK-nya 1, atau 2, dia nggak bisa main jadinya, karena di 5 tuh ada regulasi gitu. Jadi 5 tuh kayak DBL-nya kuliah lah ya. Nah itu IPK-nya kayak lo misalkan di bawah 3 atau 2,8, lo kalau di bawah itu nggak bisa main sepanjang tahun, atau kalau misalkan lo udah Di naikin tahunnya lagi? itu doang nggak bisa main. Tapi kalau misalkan ntar tahun depan IPK-nya bagus lagi, dia bisa main lagi. Oh jadi Itu eventnya per tahun kan, tahunan. Oh kalau misalkan kalau DBL kan dia nggak naik kelas nggak main selamanya tuh. kalau misalkan awal season dia misalkan nilainya jelek, tapi mid season dia udah IPK-nya di atas 3, itu bisa main. Bisa. Jadi adjust gitu ya. Iya. Jadi ya Liga Harus Mahasiswa. balance. Ya Liga Mahasiswa yang penting harus balance sih. Pentingin akademik juga mereka. Ini jujur pertanyaan terakhir sih. Tadi kan udah di cover tentang nyimbang ekspektasi, terus apa ya, kayak masa sulit dan juga cara nyimbangin kehidupan. Nah, menurut kalian ini buat berdua pertanyaannya sama aja, jadi terserah siapa dulu yang jawab. Bagaimana kepercayaan kepada agama atau Tuhan mempengaruhi aktivitas kalian sebagai atlet, buat Daud sebagai atlet, buat Coach Kevin sebagai coach, sebagai pelatih? Percayaan agama ya? Ya. Agak berat sih sebenarnya. Maksudnya kayak Sebelum lanjut mungkin boleh interupsi. Kalau Coach Kevin mungkin boleh dua dari dulu pas sebagai pemain dan sekarang sebagai pelatih, bisa nggak? Oke, kalau dari gua itu misalkan agama itu penting ya, karena dari keluarga bokap itu memeluk agama Islam yang cukup kokoh juga. Karena kayak gue percaya kalau gua nggak doa sama agama gua, kayak akan ada kayak balanya gitu. Sebagai pemain, gua nggak doa itu kayak takut kalah atau takut gua cedera. Kalau kalah sih itu urusan belakang ya. Yang penting tuh kalau gua berdoa tuh waktu gua jadi pemain, supaya gua nggak cedera, gua bisa main bagus. Menang kalah tuh ya urusan beda lagi gitu. Kalau kita main bagus, main baik, kemenangan insya Allah ada di tangan. Nah kalau yang gua selama ini gua tekenin tuh supaya gua nggak cedera aja, sama main bagus. Jadi kalau kita kalah tapi kita main bagus kan, jujur kayak bakal dipandang juga, timnya kalah tapi dia mainnya bagus banget loh gitu. Kalau selama gue jadi pelatih tuh semoga diberi kelancaran bagi pemain gue, bagi gue sendiri, nggak ada yang ribut hal-hal kecil maupun besar, terus nggak ada kayak pemain gue juga selamat juga. Itu sih balik lagi hampir sama juga. Jadi kalau pemain gue selamat kan otomatis guanya juga enak. Maksudnya kayak kalau pemain gue cedera,
di nextnya kan gue juga bingung gitu. Terus sih gue nggak. Lanjut dikit boleh nggak? Kalau tadi kan lo sempat cedera meniskus robek ya. Nah, saat masa cedera itu lo apa ya, kayak bukan ketergantungan tapi kayak kepercayaan religius lo gimana? Kalau gue tuh kayak itu gue kena pas COVID ya. Udah 2023. Tahun lalu. Jadi kayak sebenarnya dulu kayak ya udah sambil main sambil ngelatih juga gitu. Terus kayak pas habis kena cedera itu kayak kaki tuh kayak berat banget gitu. Terus kayak nggak seenteng dulu lah, karena gue juga nggak operasi kan, gue ronsen nggak apa-apa, tapi gue nggak MRI, gue takut gitu. Terus kayak yaudah gue visio setiap hari, visio setiap minggu, karena gue di kampus gue ada visio, jadi gue visio terus. Ya gue berdoa aja sama Tuhan kayak yaudah semoga kaki gue nggak kenapa-napa. Terus yaudah kayak ngelatih juga lebih seru nih, gue juga bagi pengalaman gue. Jadi kayak oke lah, ngelatih aja gitu. Ya, Daud, terakhir. Ya mungkin untuk religius religius itu penting sih menurut gue, kayak penting banget. Kita juga pasti siap tanding, kayak dimanapun, di klub, di sekolah, atau di perkuliahan juga sebelum pertandingan pasti kita berdoa bareng gitu. Ya kayak penting sih, kayak, dan gue juga percaya semua dengan keputusan yang Tuhan kasih gitu. Kayak apapun agamanya, kayak misalkan kemarin yang gue cedera ACL, kayak mungkin menurut Tuhan yang terbaik buat gue, kayak mungkin saatnya gue untuk istirahat, untuk apa, kayak ya penting banget sih menurut gue juga. Ya kayak pokoknya bisa mungkin gue juga ya berdoa sih semoga kayak gue gak cedera gitu sih. Apa ada lagi? Enggak sih, enggak ada. Tapi mungkin buat coach mau nambah lagi, boleh nggak? Boleh. Mau nanya pertanyaan tambahan satu. Lo agama Islam? Islam, alhamdulillah. Oh, Daud? Islam. Oh, Islam. Coach lu kayak kalau misalkan pemain-pemain lo yang Islam, lo ajak mereka sholat dulu sebelum pertandingan atau gimana? Kalau itu sih lebih, kalau gue ya lebih keyakinan mereka sih. Kalau ya dia sering sholat ya sholat, kalau enggak yaudah gitu. Kan ada beberapa yang kayak yaudah dah kita tanding dulu gitu. Ya kalau gue maunya sih ya lu berdoa dulu, sholat gitu. Terus soalnya gue juga diajarin ya lu lu keluar pagar, lu keluar pintu rumah pun lu harus udah berdoa gitu. Bismillah gitu. Jadi lu sebelum tanding tuh sholat tuh? Kayak start with basmalah aja sih. Udah sih. Udah. Ya udah. Thank you banget. Thank you ya. Thank you banget. Terima kasih. Sama-sama. Ya.